Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, mari kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin, amin. Kita masih meneruskan kajian kita tentang doa yang memohon disucikan hati kita dari nifaq, amal kita dari riya, lisan kita dari dusta, dan mata kita dari khianat. Kemarin kita sudah sampai pada yang ketiga, yang kedua, mohon disucikan amal kita dari riya. Pagi ini kita memasuki yang ketiga, yaitu mohon disucikan lisan kita dari kizib, dari dusta, dari bohong. Namun sebelumnya mari kita ulang lagi doa yang sedang kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala disucikan lisan kita dari bohong, dari dusta. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah tahu ya bahwa dusta ini merupakan salah satu akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Lawan dari dusta itu benar. Dalam bahasa Arabnya siddiq. Makanya Nabi itu salah satu sifat wajibnya adalah siddiq, berkata benar. Lawannya Nabi itu mustahil punya sifat bohong. Jadi sekali lagi lawan dusta itu benar. Nabi wajib memiliki sifat benar. Bayangkan kalau Nabi itu kok bohong itu ya tidak karu-karuan ya. Karena Nabi itu membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian apa yang dibawa itu lalu kemudian tidak disampaikan dengan benar ya, yang tidak dari Tuhan dikatakan dari Allah ya, atau sebaliknya, wah iso runyam gitu ya. Makanya Nabi itu sifatnya benar ya. Tidak mungkin berbohong Nabi itu. Nah kita oleh Allah Subhanahu wa taala juga diperintahkan untuk menjadi orang yang benar.
wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi sebagai umatnya Nabi, kita ini diperintahkan untuk ya mengikuti sifat Nabi. Nabi itu bersifat benar. Kita ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat benar. Meskipun memang ya kita tidak mungkin bisa seperti Nabi yang tidak mungkin pernah berbohong itu. Nah, kalau kita manusia itu ya mungkin pernah berbohong, ya, tapi jangan sampai jadi pembohong. Gitu. Paling tidak. Jadi hindari bohong, sebab kalau bohong itu terus-menerus dilakukan, betul-betul bisa menjadi pembohong. Tapi kalau bisa, itu jadilah orang yang jujur, yang berusaha untuk jujur, untuk benar, sehingga kemudian Allah betul-betul menjadikan kita ya orang yang betul-betul jujur, orang yang betul-betul benar. Makanya dalam hadis Nabi itu juga disampaikan seperti itu. Jadi dimulai dengan innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya yang namanya benar atau jujur itu membawa orang yang jujur itu kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawanya kepada surga. Nah, lalu lanjutan dari kalimat ini ya tadi itu. Jadi kalau orang itu berusaha untuk jujur dengan sejujurnya, Allah nanti insya Allah akan menjadikan orang itu betul-betul sebagai orang yang jujur. Wong nek wis jujur mbok kaya apa wae tetep jujur. Ya, kon berdusta ya moh angel. Nah, sebaliknya wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Jadi yang namanya kebohongan itu akan membawa orang yang bohong itu kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan membawanya kepada neraka. Dan orang yang biasa berbohong, nanti Allah akan menjadikan dia itu sebagai benar-benar sebagai pembohong. Jadi antara orang yang bohong dengan pembohong itu kan beda ya. Kalau bohong itu ya mungkin pernahlah suatu kali itu ya bohong itu pernah, tapi tidak terus-terusan bohong. Nah, kalau sudah pembohong itu biasanya orang yang biasa bohong. Ya. Pernahlah kita itu suatu ketika berbuat jahat ya. Tapi jangan sampailah jadi penjahat gitu. Kalau sudah penjahat itu biasanya jahat terus begitu. Ya, ini bedanya di sini. Jadi jangan sampai menjadi pembohong. Wong bohong aja tidak boleh, apalagi sampai menjadi pembohong. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bohong itu tidak boleh? Ya karena tadi itu. Bohong itu pasti akan bawa kejahatan. Ya. Kalau bohongnya bohong-bohong yang sifatnya hanya sederhana, barangkali mungkin ya tidak begitu banyak efeknya ya. Tapi kalau bohong itu lalu kemudian terkait dengan persoalan-persoalan yang sangat penting ya. Misalnya ketika kita sedang memberikan kesaksian misalnya ya. Kesaksian itu kalau misalnya kemudian bohong, palsu, tidak benar, itu kan lalu bisa mencelakakan orang atau membebaskan orang gitu misalnya ya. Wah, ini kan menjadikan asalnya A menjadi B. Orang yang asalnya salah karena kita berbohong menjadi benar. Atau sebaliknya, orang yang asalnya benar kita beri saksi dengan salah akhirnya bisa menjadi salah. Ini berbahaya sekali. Oleh karena itu, sekali lagi bohong itu dalam bentuk apapun itu
dilarang, karena itu akan membahayakan dalam kehidupan kita. Dan biasanya orang itu kalau sudah berbohong sekali, maka akan membuat rentetan-rentetan kebohongan yang lain. Jadi kebohongan itu tidak bisa berhenti hanya bohong sekali, tidak bisa. Begitu bohong sekali, ya sudah, lalu akan menciptakan rentetan kebohongan-kebohongan yang lain. Dalam bentuk yang kecil maupun yang besar. Nah, coba misalnya kasus yang kemarin baru ramai itu apa ya? Kasus bakpao itu ya. Masih ingat Pak ya? Ya. Loh itu kan begitu sudah menciptakan satu kebohongan. Kebohongan pertamanya apa? Pura-pura kecelakaan. Lalu kebohongan berikutnya apa? Didesain kira-kira ono akibat kecelakaan iki apa sing ora bahaya tapi ngetokke ndak kuwi bar kecelakaan. Ya. Benjut ya misalnya. Muka ndak ada tapi benjut lah, benjut di asumsinya mungkin ya kira-kira pas kecelakaan ya nanti keterangannya kira-kira jedut nanti benjut gitu kan. Nah, lalu kemudian bisa gegar otak, bisa macam-macam. Terus itu, ya, rentetannya terus, tidak bisa hanya sekali bohong gitu ya, bohong untuk terus menerus. Ya. Mas, wah, ini misalnya si Azmi, wah ketemu cewek di mana, di bis di mana. Kuliah di mana Mas? Wah, saya kuliah di Undip Pak. Wah, fakultas apa? Oh, Semarang, fakultasnya opo itu. Ya. Terus masuk tahun berapa? Semarang meneh, ya toh. Terus dosennya siapa? Semarang meneh, ya toh. Terus ya tidak bisa begitu bohong sekali, terus rentetan kebohongan itu akan terus muncul. Nah ini bahayanya bohong di sini. Nah oleh karena itu sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga lisan kita itu ya, sebenarnya kebohongan tidak hanya lisan ya, jadi ya termasuk ekspresi dan segala macam itu ya bisa menjadi bohong juga. Ya sekedar geleng atau mengganggu itu bisa juga merupakan kebohongan kalau berbeda dengan kenyataan. Ya. Nah itu mohon disucikan dari kebohongan itu, dari dusta itu. Nah sebaliknya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kalau dihindarkan, disucikan dari dusta, kita mohon untuk diberi sifat benar, sifat jujur. Ya. Sehingga dengan kejujuran itu sekali lagi akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kita kepada surga. Jadi orang-orang yang shadiq, ya, jadi yang benar. Ya. Bapak-bapak mungkin pernah mendengar Abu Bakar As-Siddiq. Ya. As-Siddiq itu ya membenarkan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi bersifat siddiq ya, karena Nabi itu selalu benar, tidak pernah berbohong. Makanya Nabi mustahil bersifat kizib tadi itu. Nah kita sekali lagi mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya iso niru Nabi dah. Meskipun ya nirunya Nabi itu tidak bisa pas dengan Nabi. Kalau bisa pas dengan Nabi ya nanti ya malah ya tidak juga. Nabi itu memang ya diciptakan Allah berbeda dengan manusia biasa. Ya karena tadi punya sifat-sifat wajib, ya, punya sifat mustahil, ya, punya sifat jaiz yang sebagaimana kita semuanya. Ya. Saya kira itu ya untuk pagi ini mohon untuk disucikan lisan kita dari dusta, dari bohong. Mari kita akhiri kajian kita pagi ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.